Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi mengenai Kerajaan Mataram kuno. Kelompok 5 beranggotakan Alfian Sahri dengan NPM 212171115, Dinda Rahmawati dengan NPM 212171061, Nuraini dengan NPM 212171059, Putri Amelia Chandra Tias dengan NPM 212171091, Ruhiyat dengan NPM 212171098, Siti Rodiah Amelia Aditya dengan NPM 212171060. Pembahasannya akan dibahas mengenai Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, historis Kerajaan Mataram kuno atau silsilah Kerajaan Mataram kuno. Yang kedua, unsur religi. Yang ketiga, unsur kemasyarakatan. Yang keempat, unsur peralatan. Yang kelima, unsur mata pencaharian. Yang keenam, unsur sistem bahasa. Yang ketujuh, unsur sistem pengetahuan. Yang kedelapan, unsur seni. Yang kesembilan, peristiwa-peristiwa penting mengenai Kerajaan Mataram kuno. Historis Kerajaan. Kerajaan Mataram kuno cukup memiliki sejarah yang panjang. Hal ini bermula sejak abad ke-6 Masehi, di mana Kerajaan Mataram kuno atau kerap juga disebut sebagai Kerajaan Medang atau Kerajaan Mataram Hindu-Buddha merupakan kerajaan penerus dari Kerajaan Kalingga yang terletak di Jawa. Kerajaan ini diperkirakan mencapai masa eksis pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Mataram kuno yang memiliki corak Hindu dan Buddha diperkirakan berdiri pertama kali di bumi Mataram atau yang sekarang dikenal dengan nama Yogyakarta. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno bersumber dari prasasti, candi, kitab carita parahyangan, atau sejarah Pasundan, dan juga berita dari Cina. Kerajaan Mataram kuno ini didirikan oleh seseorang yang bernama Sanjaya dengan gelar Rakai Mataram, di mana kerajaan ini pernah beberapa kali melakukan perpindahan pusat pemerintahan. Kerajaan Mataram kuno mengalami dua periode yang berdasarkan pada lokasi atau ibu kota pemerintahannya. Periode yang pertama yaitu Kerajaan Medang yang terletak di Jawa Tengah di bawah pimpinan Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra pada tahun 732 sampai 929 Masehi. Dan periode kedua adalah ketika terjadinya perpindahan ke Jawa Timur dan berpindah kepemimpinan oleh Wangsa Isyana pada tahun 929 sampai 1016 Masehi. Raja-raja yang memimpin pada masa Kerajaan Mataram kuno dibagi menjadi dua periode, yakni pada periode Jawa Tengah ada Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya pada tahun 732 sampai 760 Masehi, Rakai Panangkaran pada tahun 760 sampai 780 Masehi, Rakai Panunggalan alias Dharanindra pada tahun 780 sampai 800 Masehi, Rakai Warak alias Samaragrawira pada tahun 800 sampai 820 Masehi, Rakai Garung alias Samaratungga pada tahun 820 sampai 840 Masehi, Rakai Pikatan dan Maharatu Pramawardhani pada tahun 840 sampai 856 Masehi, Rakai Kayuwani alias Dyah Lokapala pada tahun 856 sampai 882 Masehi, Rakai Watuhu Malang pada tahun 882 sampai 899 Masehi, Rakai Watukura Dyah Balitung pada tahun 898 sampai 915 Masehi, Empu Daksa pada tahun 915 sampai 919 Masehi, Rakai Layang Dyah Tulodong pada tahun 919 sampai 924 Masehi, Rakai Sumba Dyah Wawa pada tahun 924 Masehi. Pada periode Jawa Timur ada Rakai Hino Sri Isana alias Empu Sindok pada tahun 929 sampai 947 Masehi, Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya sejak 947 Masehi. Makutawang Sawaradana hingga 985 Masehi dan Dharma Wangsa Teguh pada tahun 985 sampai 1007 Masehi. Unsur religi. Agama Hindu merupakan agama keluarga raja pada masa Sanjaya, tetapi pada masa Panangkaran agama kerajaan menjadi agama Buddha.
Hal ini memicu perpecahan pada keluarga dinasti Sailendra. Kemudian wilayah Mataram terbagi menjadi dua, yakni keluarga yang menganut kepercayaan Hindu memperluas kekuasaannya di daerah Jawa Tengah di bagian utara. Sedangkan keluarga yang menganut kepercayaan Buddha memerintah di daerah Jawa Tengah bagian selatan. Kehidupan masyarakat Kerajaan Mataram kuno dalam aspek sosial. Kehidupan masyarakat di Kerajaan Mataram kuno jauh dari konflik meskipun memiliki dua dinasti yang berbeda. Ikatan persaudaraan rakyat Mataram kuno sangat kuat dan itu dilihat dari banyaknya candi-candi besar pada masa itu. Untuk kehidupan berpolitik, Kerajaan Mataram kuno memiliki sistem birokrasi yang tertata. Terdapat beberapa istilah dari sistem birokrasi pemerintahan kerajaan ini, yakni Rakyan Mahamantri yang merupakan pembantu utama raja, Rakyan sebagai pejabat administrasi, dan Rakai yang merupakan penguasa daerah. Masyarakat Kerajaan Mataram kuno umumnya bercocok tanam, berternak, dan melakukan perdagangan ke berbagai daerah untuk kegiatan perekonomiannya. Namun, jika dilihat melalui letak geografisnya, kecil kemungkinan kegiatan berdagang rakyat Mataram kuno dilakukan melalui laut. Kerajaan Mataram kuno terus berkembang dan mencapai puncak kejayaan ketika para pemimpin mulai melakukan pembangunan candi. Rakai Pinangkaran memulai pembangunan komplek besar Candi Borobudur dan Candi Sewu yang bercorak agama Buddha. Kemudian disusul dengan Rakai Pikatan yang mulai membangun Candi Prambanan sebagai komplek percandian terbesar agama Hindu. Prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, Prasasti Canggal ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di Desa Canggal berangkat tahun 732 Masehi. Prasasti Canggal menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang isinya menceritakan tentang pendirian lingga atau lambang Siwa di Desa Kunjura Kunja oleh Raja Sanjaya. Yang kedua, Prasasti Kalasan ditemukan di Desa Kalasan, Yogyakarta berangkat tahun 778 Masehi. Ditulis dalam huruf Pranagari atau India Utara dan bahasa Sanskerta. Isinya menceritakan pendirian bangunan suci untuk Dewi Tara dan biara untuk pendeta oleh Raja Panangkaran atas permintaan keluarga Sailendra, dan Panangkaran juga menghadiahkan Desa Kalasan untuk para sangga atau umat Buddha. Yang ketiga, ada Prasasti Mantiasih ditemukan di Mantiasih, Kedu, Jawa Tengah berangkat 907 Masehi yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Isi dari prasasti tersebut adalah daftar silsilah raja-raja Mataram yang mendahului Rakai Watukara Diabalitung, yaitu Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan, Rakai Warak, Rakai Garung, Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi, dan Rakai Watuh Humalang. Dan yang terakhir ada Prasasti Kelurak ditemukan di Desa Prambanan berangkat 782. Baik, selanjutnya unsur mata pencaharian pada masa Kerajaan Mataram kuno. Pulau Jawa bagus untuk pertanian karena tanahnya yang subur. Oleh karena itu, di bawah pemerintahan Sanjaya, Mataram kuno yang dikenal sebagai negeri agraris tersebut telah memberikan peluang besar pada penduduknya untuk hidup sebagai petani. Ada juga di antara relief Candi Borobudur banyak digambarkan orang yang sedang menjala ikan dengan hasil yang sangat banyak. Kegiatan berburu atau mencari lauk pauk sebagai sumber pangan adalah suatu kegiatan yang lazim dilakukan oleh para lelaki. Selanjutnya adalah unsur bahasa. Bahasa yang umum digunakan pada masa Kerajaan Mataram kuno adalah bahasa Jawa kuno, Kawi, dan Sanskerta. Unsur pengetahuan Kerajaan Mataram kuno. Pada masa Kerajaan Mataram kuno, pendidikan dan pengajaran sudah terlihat dari masyarakat. Jawa kuno sudah mengenalnya. Hal itu dapat terlihat dari berbagai cerita yang terdapat pada dinding candi. Cerita dalam pertunjukan wayang karya sastra. Dalam cerita mengandung maksud pendidikan yang mementingkan budi pekerti meskipun dalam ceritanya sudah dirubah, ditambah, diganti, atau dikurangi.
Sistem pengetahuan dari Kerajaan Mataram kuno dapat dilihat dari peninggalannya, yaitu berupa candi dan prasasti, di mana menunjukkan adanya peradaban yang terstruktur. Candi dan prasasti menjadi sumber tertulis. Selain itu, ada sumber penunjang, di antaranya relief pada candi, yang kadang-kadang menggambarkan situasi belajar mengajar. Dalam masyarakat sudah terdapat kelompok di mana Brahmana sebagai pemuka agama kemudian mengajarkannya kepada masyarakat luas. Unsur seni Kerajaan Mataram kuno. Unsur seni Mataram kuno terlihat pada peninggalan sejarahnya, yaitu berupa pahatan pada candi, relief candi, Borobudur ataupun Prambanan. Seni sastra pada prasasti yang memiliki arti dan makna tersendiri. Contoh bukti seni pada peninggalan Kerajaan Mataram kuno adalah Candi Kalasan, Candi Pelaosan, Candi Prambana, Candi Sambisari, Candi Sari, Candi Kedulan, Candi Marongan, Candi Ijo, Candi Barong, Candi Sojiwan, dan Candi Borobudur. Selanjutnya yaitu peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, perebutan tahta. Saat lengser dari jabatannya, Samaratungga menunjuk Pramodawardhani sebagai penggantinya. Hal ini membuat Balaputradewa tidak terima dan merasa dia lebih pantas untuk menggantikan Samaratungga. Hal ini juga membuat terjadinya perang saudara antara Pramodawardhani dengan Balaputradewa yang pada akhirnya dimenangkan oleh Pramodawardhani. Yang kedua, bersatunya dua wangsa beda agama. Pernikahan antara Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan membuat persatuan dua dinasti besar yang berseteru, yakni Wangsa Shailendra yang menganut agama Buddha dan Wangsa Sanjaya yang menganut agama Hindu menjadi bersatu. Persatuan dua wangsa ini membuat terjadinya toleransi antar agama. Yang ketiga, perpindahan lokasi Kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno memiliki dua periode. Periode awal, kerajaan berpusat di Jawa Tengah saat berada di bawah kekuasaan Wangsa Shailendra dan Wangsa Sanjaya. Periode kedua, pada masa di bawah kekuasaan Wangsa Isyana yang berpusat di Jawa Timur. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.